Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Alhamdulillah para pemirsa, kita sudah memasuki bulan suci Ramadan ya, yang salah satu ibadah wajib di bulan suci Ramadan adalah puasa. Barangkali saudara-saudara bertanya, apa sebenarnya makna ibadah puasa itu sendiri? Yang jelas bahwa puasa itu bukan sekedar untuk berlapar-lapar diri atau berhaus-haus diri. Ada beberapa makna puasa yang bisa kita sampaikan dalam kesempatan kajian kali ini. Yang pertama, jelas ibadah puasa itu makna yang pertama adalah pengendalian diri. Orang yang berpuasa sesungguhnya sedang dilatih untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan emosinya, tidak berkata kotor, tidak berkata kasar, tidak mengumpat, tidak membuli dan lain sebagainya yang bisa menyakiti orang lain, menyinggung perasaan orang lain. Ya, pengendalian diri yang kedua maknanya adalah mengendalikan diri dari makan dan minum. Ya, puasa sesungguhnya cuma upaya mengendalikan diri dari keinginan nafsu makan yang berlebihan. Itu sebabnya ada batasan kapan kita memulai puasa dan kapan kita mengakhirinya. Yani dimulai dari fajar shadiq, diakhiri setelah kita mendengar azan maghrib. Setelah itu kita boleh makan. Nah, maka dalam rangka pengendalian diri, meskipun sudah boleh berbuka, kita pun juga tidak boleh berlebihan makan dan minum. Itu sebabnya Al-Quran mengingatkan kepada kita, kulu washrabu wa la tusrifu innallaha la yuhibbul musrifin. Makan, minumlah kalian tapi jangan berlebihan, sebab Allah tidak mencintai orang-orang yang berlebihan, termasuk berlebihan dalam konsumsi makanan dan minuman. Para pemirsa sekalian yang berbahagia, itu mana pertama, yakni pengendalian diri, termasuk pengendalian dalam menyalurkan nafsu seksual bagi yang sudah menikah ya, hanya dibolehkan di malam hari. Al-Quran juga menegaskan, uhillalakum lailatas syiyami rafatu ila nisaikum hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Jadi kalau sudah malam boleh, karena istri diibaratkan sebagai libas ya, sebagai pakaian, kalian juga pakaian buat mereka ya. Baik, makna yang kedua dari puasa adalah dalam rangka mengantar kita supaya punya kepedulian sosial. Orang yang merasakan tidak enaknya lapar dan haus ya, diharapkan muncul asy'ur al-ijtimaiyah, yaitu perasaan sosialnya menjadi lebih peka. Oh, kalau kita mungkin tidak makan, tidak minum atau lapar dan haus untuk sementara, tapi tengoklah saudara-saudara kita mungkin yang sangat lebih papa dari kita, maka kemudian disitulah tumbuh rasa sosial dan solidaritas kita, at-takamul al-ijtimainya, at-takaful al-ijtimai, yaitu solidaritas sosialnya akan muncul. Itu makna yang kedua. Yang ketiga apa makna puasa? Setidaknya insya Allah dengan berpuasa kita akan justru semakin sehat. Ada beberapa riset yang pernah saya baca ya, ternyata apa, ketika kita puasa berlapar-lapar ya, tidak makan tidak minum lebih dari 8 jam misalnya, itu ternyata apa, di dalam tubuh kita itu ada sistem ya yang kemudian akan menghabisi ya sel-sel yang sudah tidak, menyapu sel-sel yang sudah tidak berguna lagi. Ini semakin membenarkan sabda Nabi, sumu tahsihu, berpuasalah kalian niscaya Anda akan sehat. Juga banyak beberapa pengalaman dari kawan saya, ada yang tadinya darah tinggi, dia mulai rajin puasa ya, Senin Kamisnya ternyata tambah sehat. Ada yang tadinya mah ya, setelah mulai sembuh mahnya lalu dia rajin berpuasa, alhamdulillah juga sembuh, dan seterusnya dan seterusnya. Nah, itu yang ketiga. Yang keempat apa? Ini yang lebih inti sebenarnya. Makna puasa adalah dalam rangka mengantar, membentuk kepribadian diri kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Maka di dalam surat Al-Baqarah 183, di ujung perintah puasa adalah
la'allakum tattaqun, supaya kalian menjadi orang-orang yang bertakwa. Dan itu menarik kalau dihubungkan dengan teori qawaidut tafsir. Di situ menggunakan kata tattaqun, ya, fi'il mudhari', berarti itu memberikan isyarat bahwa konsep kebertakwaan harus berusaha untuk mulazamah, ya, terus diaktifkan gitu loh. Karena fi'il mudhari' punya makna sedang berproses, akan berproses. Jadi terus berproses supaya kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Saya kira itu 3 makna dari puasa. Yang pertama adalah pengendalian diri, yang kedua adalah mengantar kita supaya lebih sehat di dalam tubuh kita ini, sistem imun juga lebih baik. Yang ketiga adalah mengantar kita supaya menjadi pribadi yang bertakwa. Kalau boleh tambah, yang keempat adalah mengantar kita menjadi pribadi yang lebih bersabar, ya. Dan itu juga terlatih di dalam kita proses menjalani puasa. Kesabaran sesungguhnya adalah salah satu inti kita untuk meraih kesuksesan. Sehingga dikatakan di dalam kalam Arab, man sabara dhafara, siapa yang sabar, ulet, tekun, insya Allah pasti sukses. Insya Allah dengan inner power puasa, ya, kekuatan batin puasa, spiritualitas puasa mengantar kita lebih sehat, lebih bisa mengendalikan diri, lebih sabar, dan insya Allah menjadi pribadi yang bertakwa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.